Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tuan muda, sudah tak ada harapan. Sebaiknya, pencarian sudahi saja sampai di sini. Zafran menatap tajam Yoshua atas perkataannya. Hari sudah petang. Anak buahnya kini sudah berkumpul lagi di titik tempat berlian kecelakaan. Hampir sebulan pencarian dilakukan dan tak mendapatkan hasil apa-apa. Polisi bahkan sudah berhenti mencari sejak seminggu lalu. Penyelidikan kecelakaan sudah dihentikan karena memang tak hal janggal yang harus diselidiki lebih lanjut. Meski ada kecurigaan mobil berlian seperti ditabrak keras dari arah belakang, yang akhirnya tak bisa menjadi bukti kuat bahwa ada yang mencelakai berlian. Kasus mulai ditutup dengan hasil kecelakaan murni kesalahan berlian sendiri. Tapi, Zafran tak peduli jika polisi tak mau ikut campur. Toh, masih ada anak buahnya yang mencari istrinya. Zafran hanya ingin setidaknya jasad istrinya ditemukan. Karena Zafran tahu, istrinya memang tak ada kemungkinan untuk hidup. Maksud lo, apa Josh? Bukannya masih ada harapan? Setidaknya kita temukan jasadnya. Seperti yang lo bilang ke gue dulu. Tapi, ini sudah terlalu lama tuan muda. Mungkin saja jasad berlian memang sudah hancur. Bisa jadi sudah dimakan binatang. Sebaiknya memang dihentikan karena memang sudah tak ada harapan. Kalau lo dan lo semua gak mau nyari silahkan. Biar gue aja yang nyari sendiri. Zafran menggeram marah pada Yoshua dan anak buahnya. Yang saat ini menatap kasihan padanya. Zafran, ikhlaskan. Mungkin, jasad berlian memang tak akan pernah ditemukan. Ini sudah berminggu-minggu, dan sudah tak ada harapan lagi. Dari arah belakang, Surya ikut bersuara. Di sisinya ada anak bungsunya Ruby yang menatap datar. Di dalam dekapan Aidan yang akhir-akhir ini selalu hadir untuk memberi kekuatan pada Ruby. Ya, anak bungsunya yang tadinya susah ikhlas akan kepergian kakaknya, sekarang sudah tegar dan menerima. Ada campur tangan Aidan juga yang membuat Ruby mengikhlaskannya. Berbalik, Zafran menatap tak percaya pada ayah mertuanya yang berbicara demikian. Apa hanya dirinya yang masih optimis berlian bisa ditemukan? Maksud papa setuju sama si Yoshua buat menghentikan pencarian berlian. Zafran tak sanggup melanjutkan perkataannya. Saat ini dirinya ingin menangis sekerasnya. Ketika orang-orang terdekatnya pun ingin menghentikan pencarian istrinya. Tapi, Zafran berjanji untuk tak lagi menangis. Yang akhirnya Zafran tahan dengan mendongak ke atas. Menatap langit yang sebentar lagi berubah jadi gelap yang suram. Besok kita salat jenazah gaib untuk penghormatan terakhir bagi berlian. Mendoakannya juga. Kita sudah ikhtiar dan ini hasilnya. Zafran diam. Tak menanggapi perkataan ayah mertuanya. Lalu tertunduk lesu. Dengan air mata yang mulai menetes. Tapi dengan segera Zafran hapus air matanya. Ya, kita akan melakukannya. Tapi, Zafran akan tetap mencari berlian. Meskipun seorang diri. Jangan keras kepala Zafran. Hentikan. Biarkan berlian tenang di alamnya sekarang. Kamu mau nyari kemana lagi? Kita udah nyari sampai menyelam ke dasar sungai berlian tetap tak ditemukan. Sepanjang sungai sampai ke hilir apa yang kita dapatkan? Apa? Tak ada. Ikhlaskan. Dan lanjutkan kembali hidupmu. Ya, meski tanpa berlian, Surya sudah berbesar hati dengan mengikhlaskan anak sulungnya. Meski kabut sedih dan tak rela masih melingkupi hatinya. Benar kata mertua Lobang Zaf. Kita memang harusnya sudah mengikhlaskan kepergian berlian. Ya, meski jasadnya tak ditemukan, Satya ikut bersuara. Lalu mendekati Zafran. Menepuk pundaknya berusaha menguatkan. Menatap prihatin raut kusut bosnya yang belakangan ini terus mencari keberadaan ibu bos berlian.
Satya tak ikut dalam pencarian karena harus mengurus perusahaan. Tapi, begitu menuju petang dia harus ke lokasi pencarian Zafran. Mengajak pulang Zafran yang memang seolah ingin tinggal di sini. Diam lo, bangsat. Mending kalian semua pulang. Biar gue lanjutin sendiri pencarian istri gue sendiri, usir Zafran dengan perasaan marah yang mulai menguasai hatinya. Kenapa semua orang menyuruhnya untuk berhenti mencari berlian, istrinya? Padahal Zafran hanya ingin mengantarkan dan membuat istana yang layak untuk berlian. Lalu, jika jasadnya tak ditemukan, bagaimana dirinya membuatkan istana terakhir untuk istrinya? Baik Surya, Ruby, Aidan dan Satya yang melihatnya hanya bisa menghela nafas sabar. Memang tak mudah untuk membujuk Zafran yang ditinggal lagi cinta-cintanya sama istrinya. Kepala batu, kalau kita pulang lo juga harus pulang. Aidan melepaskan dekapannya pada Ruby. Beralih mendekati Zafran untuk menyeretnya pulang. Ternyata selain Ruby yang keras kepala ada Zafran yang berkepala batu. Padahal Aidan tadinya hanya ingin memantau pergerakan pencarian calon kakak iparnya sekaligus mengambil hati Ruby. Taunya, dirinya juga harus mengurus keponakannya. Pulang, Zafran. Coba menyeret tangannya yang sayangnya Zafran memang seolah batu yang diam di tempat. Gue udah suruh kalian pulang, ya kalian aja yang pulang. Biarin gue di sini dulu. Berteriak marah hampir kesetanan mendorong Aidan. Sialan, brengsek, berlian lihatkan lo. Gue begini karena lo gak pulang-pulang. Sesusah itu gue nyari lo. Lo di mana sih? Kasih petunjuk atau apa kek? Zafran terus mengeluarkan apa yang ada dalam benaknya sekarang. Pulang, berlian pulang. Lo udah pergi tiba-tiba dan sekarang jasad lo aja gak ada. Lo gak kep, perkataan Zafran terhenti karena tangan Aidan membekap mulutnya lalu menyeretnya secara kasar. Tak mempedulikan narasi kesedihannya yang belum rampung dirinya ucapkan. Banyak bacot lo tai. Hari udah gelap. Kalaupun lo mau nyari ya besok juga bisa. Sekarang pulang. Istirahat. Omel Aidan sambil menyeret Zafran yang masih dengan berontakannya. Tapi, percuma. Zafran tak bisa lepas. Selain ukuran fisik yang berbeda, raga Zafran pasti sudah lemah. Lepas bangsat. Gue mau berlian gue balik. Gue mau nyari berlian, yang bisa dilakukan Zafran hanyalah meracau tiada guna. Hanya bisa mengundang ratapan prihatin dari semua orang. Jadi, inilah hidup Zafran. Ditinggal oleh istrinya. Kemilau berlian. Ingatan Zafran terlempar pada masa di mana dirinya sulit untuk menerima fakta bahwa istrinya tak pernah ditemukan. Sampai sekarang, 7 bulan berlalu dan Zafran masih berusaha menerimanya. Waktu itu, begitu pulang ke apartemennya yang sepi, yang dilakukan Zafran adalah melihat kembali foto istrinya yang cantik dengan gaun pengantin yang membalut tubuh ramping berlian. Dalam foto istrinya tersenyum tipis tapi berhasil menembus jantung yang membuatnya berdebar menggila. Dan esoknya, seperti yang diucapkan Papa Surya, mereka melakukan salat jenazah gaib untuk berlian. Dan akhirnya Zafran memang mencari berlian dengan seorang diri. Orang-orangnya hanya melihat usahanya yang selalu berakhir sia-sia. Sampai Zafran berhenti mencari berlian. Gantinya Zafran sering mengunjungi tempat berlian kecelakaan hanya untuk mengenang istrinya. Dan sekarang di ruang kerjanya, Zafran masih melihat foto istrinya. Bedanya, kali ini, hari ini, untuk pertama kalinya dengan perasaan sudah ikhlas berlian pergi untuk selama-lamanya. Tapi, aku tetap kangen kamu. Kamu bahagia kan, sayang, di tempat kamu sekarang. Mengusap layar ponselnya. Di mana foto berlian kali ini tersenyum cerah. Gigi rapinya terlihat. Lalu menutup ponselnya cepat begitu sekretaris andalannya masuk tiba-tiba. Satya dan kebiasaan buruknya. Bos. Pekerjaan hari ini, Satya segera menaruh berkas kerja di meja Zafran. Yang dibalas deheman oleh atasannya ini. Sampai kapanlah, bosnya Zafran Prayuda ini irit bicara.
Semenjak kehilangan istrinya, sikap Zafran memang jadi berubah. Tak banyak bicara. Dulu Satya memang benci akan cerewetnya Zafran dalam memerintahnya dalam pekerjaan. Sekarang, dirinya malah rindu Zafran dan cerewetnya. Sekarang kebalik, Satya yang jadi cerewet. Semangat bos, hidup harus tetap berjalan, ucap Satya sebelum menghilang dari hadapan Zafran. Satya kira mewarnai rambut itu udah keluar sikap aslinya, taunya masih dengan sikap barunya yang sok dingin itu. Banyak bacot lu bangsat, umpat Zafran begitu wujud sekretarisnya itu menghilang. Sebenarnya sifat Zafran yang sering mengumpat dan mengomel tak hilang. Hanya saja sekarang Zafran memilih mengeluarkan emosinya begitu seorang diri. Zafran rasa menanggapi Satya dan manusia-manusia di sekitarnya sudah tak menarik lagi. Karena yang menarik bagi Zafran sudah hilang. Istrinya, nanti aku kunjungi kamu lagi, ya, Babe. Melihat sekali lagi foto istrinya, lalu Zafran mulai fokus pada pekerjaannya. Memasuki jam makan siang, Zafran akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dan Zafran tetap berdiam diri. Tak keluar untuk mencari restoran dan mengisi perutnya. Karena sebentar lagi orang yang paling perhatian pada perutnya akan segera datang membawakan Tupperware berisi makan siang untuknya. Sayangku, makan siang untukmu telah datang, itu Satya. Jangan berharap istrinya, yang paling geblekkan manusia satu itu. Jika berlian yang seperti biasanya mengirim makan siang pun, tak mungkin memanggil, sayangku. Karena sudah biasa Zafran pun tak protes. Agak geli, tapi cukup menghibur. Segera duduk di sofa dan menunggu Satya memberikan makan siangnya. Apa menunya sama lagi? Tenang bosku, hari ini menu baru. Semur daging, gak sop ayam lagi. Satya memberikan semangkuk nasi dan semur daging. Bekalnya dari rumah buatannya sendiri. Balasan cuek Zafran seperti biasanya. Dan Satya menelisik dengan seksama atasannya yang sedang makan semur daging untuk pertama kalinya. Dan itu buatannya. Dan yang Satya lihat Zafran menikmatinya. Berarti masakan coba-cobanya tak berakhir gagal. Besok menu baru lagi bos. Kayaknya pepes ikan tenggiri enak, kata Satya lalu dirinya mulai menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Jangan, bikin sop ayam aja, larang Zafran. Kenapa bos? Kemarin katanya bosen sop ayam terus. Ini mau buat variasi baru malah dilarang, ucap Satya keheranan. Nah, jika kalian heran kenapa Satya yang mengurus perut Zafran, itu karena permintaan Zafran sendiri. Dulu Zafran itu susah makan. Ya, pasca istrinya meninggalkannya. Satyalah yang memutar otak. Karena Zafran memang jadi keseringan di kantor daripada di apartemennya. Om Adit dan Tante Zania juga sudah angkat tangan dan berakhir menyerahkan urusan ini padanya. Dan setelah dikorek maunya Zafran apa, yang taunya, mau bekal makan siang seperti yang selalu diantar berlian. Dan Satya yang hanya punya basic memasak ala kadarnya menjadi belajar memasak dengan serius. Mengandalkan resep masak berlian dan ajaran ibunya. Satya beberapa bulan ini mengandalkan sop ayamnya yang bisa dimakan Zafran. Baru kali ini juga Satya membawakan semur daging. Resepnya tetap dari resep masak berlian. Kamu masak semur daging aja kemanisan. Gimana bikin pepes? Paling bener emang masak sop ayam aja, ujar Zafran lalu dengan segera memasukkan suapan besar ke dalam mulutnya. Makan dengan lahapnya. Zafran tetap lain di mulut lain di lidah. Susah buat memuji. Padahal enak-enak saja semur dagingnya. Kemanisan dari mananya? Lagian masih ada pedasnya. Ini mah pedas manis sekali. Iya sayangku. Gak jadi praktek masak lagi. Besok aku masak sop ayam lagi, ya, Satya tersenyum manis. Lalu menunduk terlihat fokus pada makanannya yang sebenarnya wajahnya berlagak mau muntah setelah mengatakan kalimat keramat sayang pada bosnya. Ini juga karena Zafran. Zafran memerintahkannya untuk berujar aku kamu seperti berlian.
Yang akhirnya Satya turuti dan menambahkan kata sayang karena Zafran memang seperti senang mendengarnya. Ya, walaupun mereka seperti pasangan jomok tapi melihat Zafran makan dan mau melanjutkan hidup, Satya senang-senang saja. Lagian bonus dari Om Adit juga jadi mengalir masuk ke dalam rekening ATM-nya. Sumpah, sebenarnya Zafran ingin tertawa sekaligus mengumpat mendengar Satya terus mengucap sayang. Hanya saja Zafran yang sekarang kan cool banget. Gak meledak-ledak seperti dahulu. Cowok cool banget nih, Zafran Prayuda. Tapi, lumayan menghibur dan berasa ada berlian jika mereka berkomunikasi aku kamu. Meski kelebihan ada kata, sayangnya. Mereka berdua akhirnya makan dengan hikmat. Sampai dering ponsel yang berasal dari meja kerja Zafran menginterupsi. Aku ambil dulu ponsel kamu, ujar Satya lalu berdiri untuk mengambil ponsel bosnya. Sekalian angkat aja teleponnya, perintah Zafran lalu kembali fokus lagi pada makanannya. Satya mengangguk, lalu mulai mengangkat telepon yang ternyata dari nomor asing. Halo, siapa ya? Tak ada jawaban. Hening panjang yang bahkan suara nafas pun tak terdengar. Halo, Anda mau ngeprank apa gimana? Halo, Dantut. Suara panggilan terputus. Satya akhirnya kembali duduk di sofa setelah menaruh kembali ponsel hitam milik Zafran ke atas meja. Siapa? Gak tahu. Orang iseng kayaknya. Agak aneh. Untuk pertama kalinya ada yang mengisengi nomor ponselnya. Zafran berpikir keras sampai ingin menelpon kembali apa maksud dan tujuannya untuk menghubunginya. Tapi, sampai Zafran pulang dan berakhir mengunjungi tempat di mana istrinya kecelakaan, rencana untuk menelpon balik tetap menjadi wacana saja. Karena Zafran hanya terlalu menikmati desiran angin di bawah langit yang mulai redup. Melihat matahari kembali ke perapaduan dengan setangkai bunga mawar putih di tangan. Siap untuk kembali diletakkan di pembatas jalan. Aku masih mencintaimu, dan masih menunggumu di sini. Di sisi lain, di rumah yang dikelilingi pohon-pohon tinggi dan gelap mulai membayangi. Rumah besar nan mewah yang berdiri seorang diri tapi berpenghuni begitu banyak manusia di dalamnya. Masuk ke dalam, seorang pria dengan tinggi hampir 179 cm itu sedang berdiri di depan pintu kamar. Tapi, rautnya seakan ingin memakan manusia. Dikunci. Memejamkan mata secara kesal lalu menghela nafas panjang guna meredam emosinya. Lelaki bermata anak anjing itu akhirnya kembali meluruhkan emosinya. Sialan, udah berbulan-bulan gue nunggu dan sampai kapan gue harus menahannya. Umpatnya, bahkan kepalan tangan harus tetap di sisi tubuhnya. Meski ingin sekali meninju pintu kayu bercat hitam di depannya ini. Kok di sini? Bukannya tadi mau ke ruang makan ya? Dari arah belakang seorang wanita dengan apron yang melilit di tubuhnya menghampiri si pria. Menatap curiga si pria yang malah mendatangi kamar tidur bukannya ruang makan seperti ucapannya tadi. Si pria hanya bisa menatap datar kedatangan wanita berambut lurus itu. Suka-suka gue lah. Tadinya gue mau ngecek keadaan dia, tapi pintunya malah dikunci. Pria dengan rambut baru warna hitamnya melirik sinis si wanita. Akhir-akhir ini kan, dia emang harus banyak bedres. Kamu juga dengarkan apa kata dokter hari itu? Ya, gue dengar. Tapi, ini kelamaan. Lagian kebablasan dari perjanjian awal. Sabar, harus benar-benar sembuh dulu. Kalau enggak, kamu mau kejadian tempo hari terulang lagi. Pria dengan netra gelap itu menoleh cepat begitu si wanita menyinggung kejadian waktu itu. Yang hampir membuat jantungnya serasa ingin lepas dari tempatnya. Telunjuknya bahkan tak segan menunjuk tepat hidung tinggi si wanita. Jangan lo bahas lagi kejadian hari itu. Si wanita yang mendapat hal seperti itu hanya bisa menghela nafas sabar. Sudah biasa. Menurunkan telunjuk si pria gantinya wanita bermata layaknya kucing itu memegang erat tangan milik si pria. Mending kamu makan, ya. Aku udah masak makanan kesukaan kamu, tawarannya akhirnya membuat si pria luluh.
dan melunturkan sedikit ketegangan di wajah kerasnya. Dia, sama siapa? Tanya si pria begitu kakinya mulai melangkah dan menjauhi kamar berpintu hitam itu. Sama Joan. Kayaknya makin deket aja sama tuh anak. Ya, dan itu bagus. Dia jadi sedikit tenang kalau di sisi Joan. Bawa pengaruh baik juga tuh anak. Gue kira cuma jadi beban aja, ujar lelaki berkaus polo dengan entengnya. Tak melihat raut si wanita berubah menjadi sendu mendengarnya. Jangan masukin ke hati. Udah biasakan dengar hal itu dari mulut gue. Lagian, lo harus bersyukur tetap gue tampung di rumah ini. Meski tujuan gue udah tercapai, menghentikan langkah. Gantinya si pria jadi mendekati wanita berambut lurus itu. Aroma keringat bercampur bunga lavender mulai tercium begitu tangannya melingkar di pinggang si wanita dan hidung tingginya mengendus tepat di perpotongan leher putih itu. Mulai berbisik halus dengan tubuh keduanya yang sudah rapat tak ada celah. Lagian, gue juga masih butuh tubuh lo, Yasmin. Ya, sebelum akhirnya tempat itu terisi oleh seseorang yang seharusnya, jempol si lelaki mulai lancang mengelus tepat rahang si wanita yang tak bisa lagi menolak. Berakhir saling tatap, di mana wanita bernama Yasmin itu juga mulai lancang memegang leher si pria. Membawanya mendekat, dan berujung dahi keduanya saling menempel. Jadi posisi aku tetap jadi pelarian. Begitu Javier, Zafran mulai masuk ke ruang kerja di apartemennya. Setelah berpuas diri akan kebiasaannya yang mengunjungi tempat kejadian istrinya kecelakaan. Lalu menaruh bunga setelah panjang lebar bercerita. Mulai merebahkan diri di ranjang saksi bisu bersatunya Zafran dengan istrinya berlian. Rasanya baru kemarin dirinya bisa sedekat itu dengan berlian. Dan sekarang sudah berbulan-bulan lamanya Zafran tanpa berlian di sisinya. Dan perasaan rindu masih mencengkram hati dan pikirannya. Maka dari itu Zafran tak mau tidur di kamar utama yang biasa dia dan istrinya tempati. Karena di sana lebih banyak kenangannya. Memejamkan mata, Zafran bersiap untuk mengarungi mimpi. Sebelum dering ponsel berakhir menghentikannya. Mau tak mau Zafran bangkit dan mengambil ponsel yang sudah dirinya taruh di atas meja kerjanya. Dan nomor asing tadi kembali menghubunginya. Zafran segera menekan tombol hijau untuk menjawab panggilan. Zafran menempelkan ponselnya pada kuping kanannya. Tapi dirinya tak bersuara. Menunggu si penelpon yang berbicara terlebih dahulu. Detik terlewati. Sampai 1 menit berlalu dan tak ada suara yang keluar dari si penelpon. Zafran tadinya ingin menutup telepon karena sadar mungkin benar ini hanyalah telepon iseng. Sampai akhirnya, matanya terbelalak tak percaya mendengar suara yang lama hilang kembali terdengar. Menyapa telinganya meski seperti bisikan halus berupa ilusi. Mas Zafran, kamu dengar aku? Tolong aku Mas Zafran, aku rindu kamu. 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 Dengungan suara yang berulang terus terputar di kepala Zafran. Zafran ingin sekali membuka matanya, hanya saja ketakutan bahwa suara itu akan menghilang mengurungkan keinginan Zafran. Tapi, ketika suara itu makin jelas terdengar, Zafran segera membuka mata. Dengan hembusan udara tak beraturan keluar dari rongga pernafasannya. Zafran terasa abis lari maraton padahal dirinya baru saja bangun dari tidur panjangnya. Setelah semalam kelabakan mendapat telepon dari istrinya. Benar, di mana ponselnya? Zafran ingin memastikan apa semalam hanya mimpinya saja. Mencari ponselnya, yang tak Zafran temukan meski sudah mengacak-acak tempat tidurnya. Sampai matanya berkeliling ke seluruh sudut di ruang kerjanya dan akhirnya menangkap keberadaan ponselnya yang tetap di meja kerjanya. Padahal semalam bukannya sudah Zafran ambil dan dirinya bawa ke tempat tidurnya. Tak ambil pusing, Zafran segera membuka ponselnya begitu benda persegi panjang itu sudah di tangannya. Melihat riwayat panggilan semalam yang ternyata tidak ada.
Yang Zafran temukan hanyalah nomor asing yang masuk dalam panggilan. Dan itu pun sekali pada saat dirinya makan siang dengan Satya. Itu berarti suara itu benar istrinya. Tapi hanya dalam mimpinya saja. Karena berlian memang sudah pergi. Jika keberadaannya terasa sekalipun itu hanyalah dalam ilusi Zafran. Saking kangen dan berharapnya kamu kembali, aku sampai mimpiin kamu, gumam Zafran setelah menutup layar ponselnya. Lalu duduk di kursi kerjanya. Merebahkan diri dengan bersandar pada kursi. Menutup mata dengan pikiran berkelana. Mengingat kejadian di mana untuk pertama kalinya, Zafran dengan lancang menyuruh istrinya untuk duduk di pangkuannya. Zafran jadi tersenyum sendiri. Karena setelah itu dirinya benar-benar memiliki berlian seutuhnya. Tapi, sekarang Zafran jadi ingin menangis lagi. Berliannya kan sudah pergi. Mana lupa jalan pulang lagi. Sampai sekarang belum juga pulang. Dalam matanya yang terpejam, setitik air mata mulai meluncur turun. Zafran menangis lagi saking tak kuat menahan rasa rindunya. Ini juga untuk pertama kalinya Zafran memimpikannya istrinya setelah sekian lama. Mau nyusulin kamu aja rasanya. Berlian sekarang ada di mana? Aku mau nyusul nih, Zafran tiba-tiba bicara melantur. Dengan gila yang hampir merenggut kewarasannya. Bangkit, Zafran dengan tubuh yang mulai mengurus itu mulai berjalan ke arah dapur. Mencari benda paling tajam. Setelah mendapatkan benda itu, Zafran tersenyum senang. Melihat begitu mengkilatnya benda itu, Zafran segera mengarahkan pada hal ingin dirinya tusuk sekarang juga. Dan suara pisau menancap pada benda berdaging itu membuat Zafran segera mencabut kembali pisau yang menancap pada daging ayam itu. Ditusuk-tusuknya pisau itu pada dada dan paha ayam sampai benyek. Setelah puas Zafran segera mencincangnya. Lalu membumbuinya dengan bumbu instan. Rutinitas pagi Zafran sekarang adalah memasak dahulu sebelum masuk kerja. Untuk mengobati kerinduan pada istrinya, Zafran juga melampiaskannya pada belajar memasak. Tapi, dengan masakan yang sangat buruk dalam tampilan. Zafran hanya memastikan asal rasanya enak. Tak peduli hancur sekalipun bentuk yang dimasaknya. Menunggu bumbunya meresap pada ayamnya sebelum digoreng, Zafran segera mencuci beras lalu memasaknya lewat penanak nasi. Dan pagi itu Zafran habiskan waktu dengan memasak lalu memakannya seorang diri di apartemennya. Atau Zafran hanya memasak lalu melupakannya begitu saja. Hal yang beberapa bulan ini sering dirinya lakukan. Tapi begitu masuk kerja, Zafran bahkan lupa untuk pulang ke apartemennya. Seringnya setelah mengunjungi lokasi berlian kecelakaan, Zafran kembali ke kantornya. Menepis sepi dengan bergelut kembali pada pekerjaannya. Setelah membersihkan kembali dapurnya, kini Zafran bersiap diri untuk hadir di hari penting Om Bujangan lapuknya. Benar, omnya itu sudah melangkah ke kehidupan baru. Beberapa bulan terakhir yang dimana dirinya yang terasa jalan di tempat, rupanya bagi Aidan ini saatnya untuk menjalin asmara. Lalu mulai hidup berdua mengikuti jejak Zafran yang melangkah terlebih dahulu. Bedanya kini langkah Zafran kembali sendiri. Dalam bayang berlian yang masih berada di ruang sendiri di hatinya. Zafran sudah rapi dengan baju batik yang melekat pas di tubuh kurusnya. Rambut panjangnya berwarna ash grey sudah Zafran sisir rapi dan berikan sedikit pomade agar rambutnya tak lagi berantakan. Terakhir parfum aroma kayu dan hutan pinus segera Zafran semprotkan pada titik-titik di tubuhnya. Bunyi bel apartemennya juga sudah terdengar. Itu berarti jemputan untuknya sudah datang. Zafran segera berjalan setelah memastikan dompet dan ponsel sudah dirinya bawa. Membuka pintu dan wajah putih milik Satya menyambutnya. Tersenyum cerah dengan gigi taringnya yang menjadi daya pikat lelaki itu. Seharusnya itu memudahkan Satya untuk memiliki pasangan. Tapi, sampai saat ini sekretarisnya itu masih saja sendiri. Sejak putus dari pacarnya waktu zaman mereka SMA dahulu. Halo bosku sayangku, berangkat sekarang. Senyum Satya makin melebar. Tapi,
Terlihat kringé dan aneh jika dilihat secara langsung seperti ini. Tepat di depan wajahnya lagi. Deheman Zafran sebagai balasan atas pertanyaan Satya. Lalu mulai berjalan terlebih dahulu dan diikuti oleh Satya. Dengan kepalan tangan yang coba Satya tahan untuk tak meninju rahang bosnya itu. Sumpah, lama-lama gedeg juga perkataannya dikacangin mulu. Suasana ramai dan bising mulai memadati salah satu ballroom hotel milik keluarga Prayuda. Bunga-bunga segar terpajang menghiasi di setiap dinding ballroom. Akhirnya, hari ini, jam ini dan di detik selanjutnya bungsu Prayuda itu mulai mengikat pujaan hatinya sebelum melangkah serius ke jenjang pernikahan. Berbulan lamanya melakukan pendekatan, Aidan berhasil menggaet wanita dambaannya. Dengan tema adat Jawa, Aidan berdiri gagah dalam balutan batik bercorak rumit nan unik yang dipesan khusus pada desainer kenamaan Indonesia. Motif yang sama juga dengan rok batik milik calon tunangannya nantinya. Aidan sedang menunggu kedatangan tunangannya yang masih bersiap diri. Perasaan gugup mulai menyergap hatinya. Karena ini pertama kalinya Aidan melakukan adegan dewasa. Sepenuh hati bersiap menerima wanita yang akan dirinya cintai dan kasihi selain ibunya. Calon tunangannya yang bernama, "Tenang Aidan. Calonmu masih mempercantik dahulu," ayahnya, Prayuda menghampiri. Kalau ibunya pasti sedang keliling menemui teman sosialitanya yang elit itu. Pasti dengan heboh memamerkan bahwa dirinya kini selangkah lagi melepas masa lajangnya. "Saya tenang kok, Pak," ujar Aidan yang sebisa mungkin menutupi kegugupannya. Padahal jantungnya tak berhenti memompa keras saking gugupnya di hari pentingnya ini. Yang benar, goda Prayuda yang tahu bungsunya ini berbohong padanya. Padahal menghadapi proyek miliaran saja Aidan begitu luwes dan tak ada tuh gugupnya sama sekali. Baru kali ini Yuda melihat secemas itu wajah Aidan sekarang. Benar, nada bicara Aidan mulai gemetar. Yakin, ya yakin, makin gemetar. Bohong banget tuh, kebaca dari wajah kamu sih. Pak. Di usia matangnya sekarang dan ini pertama kalinya Aidan kembali merengek pada ayahnya. Lututnya bahkan sudah lemas saking gemetarnya menghadapi hari bahagianya. Punya pasangan gak semenakutkan itu. Rileks aja, menepuk pundak bungsunya lalu Prayuda menjauhi anaknya itu. Memberikan ruang supaya Aidan bisa mempersiapkan diri. Tak lama setelah ayahnya pergi dari hadapannya, Aidan yang mulai mendudukkan diri di kursi utama tempat nantinya dia dan calon tunangannya saling menukar cincin jadi menghela nafas dengan berat. Karena kedatangan keponakan dan sekretaris sablengnya. Siap-siap mentalnya teruji. "Mas bro, ya Allah akhirnya laku juga." Satya benar-benar sesuai prediksi Aidan. Nomor 1 kalau urusan menggodanya. Seharusnya ditambah Zafran. Tapi, tahu sendiri anak itu sekarang sudah mulai jadi kalem dan menghemat energi. Banyak diam. Bahkan baru datang saja sudah ikut duduk di sampingnya dengan tampang mau pulangnya. Emang laknat, gak ada bahagianya bahkan di hari pentingnya. "Yoi, gak kayak lo, yang masih aja sendiri," timpal Aidan dengan wajah mengejek. Sepertinya ini saatnya bagi Aidan yang menguji mental Satya Abimana. Kata siapa tuh gue masih sendiri. Padahal mah gak gue publish aja. Kasian di gue sih kalau mereka dipublish. Pasti gue jadi bahan rebutan mereka untuk jadi yang nomor 1, balasan Satya yang membuat Aidan sedikit terbelalak. "Kenal lo." Satya dilawan. Sial, ternyata gak mempan ejekan Aidan bagi Satya tuh. Malah Aidan yang sedikit terjungkal sekarang. "Seriusin satu dong Sat. Gak capek lo ngegantungin anak orang? Mana banyak lagi. Seriusin tuh kayak gimana sih Om?" Gue pasang muka datar serius gitu. "Om kenapa bilang gue ngegantungin anak orang ya? Gue kan bukan psikopat yang lakuin hal bejat kayak gitu. Itu sih namanya bunuh orang." "Iya gak Bang Zafran?" Meminta pendapat Zafran yang tetap tak bereaksi sama sekali. Cukup menatap sekilas lalu kembali menatap ke depan.
Tapi Aidan yang mendengar balasan Satya yang agak-agak itu benar-benar teruji mentalnya. Paling bener emang gak usah ladenin manusia satu itu. Terserah lo aja, Aidan menyerah. Yah, kok gitu Om? Gue mau bicara sama siapa kalau Om nyerah gitu ladenin perkataan gue, perkataan tak digubris satupun. Kenapa kalian berdua jadi sepaket orang terwaras sedunia? Tak ditanggapi. Satya menatap bolak-balik keduanya yang memasang wajah datar. Satya benar-benar dikacangin. Anjing apa, paling diam sedunia. Tiba-tiba aja Satya mengeluarkan tebak-tebakan. Tapi, tak ada yang menanggapinya. Meliriknya pun tak sama sekali. Karena kalian bisu biar gue aja yang jawab. Jawabannya Zafran Jing dan Aidan Jing. Hahaha. Tertawa sendiri Satya benar-benar dalam dunianya sendiri. Tapi, perkataannya barusan sontak dua manusia beku itu mulai bereaksi lagi. Menatap tajam lalu tanpa aba-aba menangkap tubuh Satya. Di mana Aidan memiting leher lelaki jangkung itu dan Zafran yang memegangi kedua lengan Satya. Mengurung Satya yang kini mulai panik. Satya terjebak. Minta digulung emang nih manusia satu. Bagusnya gue kasih sama janda temen nyokap gue. Katanya si anaknya 5. Kan lumayan Sat, bonusnya banyak, ujar Aidan menakuti Satya. Satya sontak saja berontak, tak mau jadi umpan janda. Dirinya masih laku sama gadis ini. Ogah, lepasin Bang Zafran, Om Aidan. Satya mulai engap nih, malah makin kencang pitingan dua manusia ini terhadap tubuhnya. Satya jadi menyesal mengejek keduanya. Sampai lemas tak berdaya dulu. Baru kita lepasin lo Sat, ancam Zafran. Di bawah tatapan para tamu mereka bertiga benar-benar melakukan hal di luar nalar di hari penting Aidan. Sampai Zania turun tangan memisahkan ketiganya. Lagi pula pertunangan memang segera dimulai. Di mana gadis calon tunangan Aidan kini mulai memasuki ballroom. Aidan juga ayah dan ibunya sudah bersiap diri di panggung utama. Sedang Zafran dan kedua orang tuanya beserta Satya juga sudah duduk di kursi khusus keluarga. Dan untuk Ayla dan Damian begitupun dengan kedua anak mereka yang lagi-lagi memilih absen di hari penting bagi salah satu anggota keluarga mereka. Sebenarnya Xavier bisa saja datang, mengingat pemuda itu sudah menyelesaikan pendidikannya. Entah ada urusan apa lelaki itu masih diausi. Dari pihak sang gadis juga terlihat Om Surya dan Ibu almarhumah Tante Sofia. Yaitu Nini Asih yang siap mendampingi sang gadis di pertunangan kali ini. Begitu pemandu acara meminta sang tunangannya keluar dan mulai berjalan di karpet merah menujunya. Berjalan anggun dengan sang pendamping yang mengiringi langkahnya. Memakai kebaya warna merah terang sesuai bunga-bunga yang didekorasi di ballroom hotel. Lalu gadis pendamping itu memakai kebaya warna biru safir. Dengan senyum bahagia yang terlihat di bibirnya. Semua mata tertuju pada dua gadis muda itu. Mata Aidan juga menangkap sinyal gugup di mata calon tunangannya. Seperti dirinya. Sampai teriakan seseorang menghentikan langkah keduanya. Dari arah samping, bisa Aidan lihat keponakannya yang tak bisa datang itu mulai berlari ke arah dua gadis yang saat ini berdiri bingung setelah mendapat teriakannya. Mengapa wajahnya seperti marah? Tunggu dulu, benar itu Xavier. Berjalan dengan wajah merah padam yang siap untuk menghabisi seseorang. Ruby. Begitu di hadapan keduanya Xavier segera memanggil salah satu gadis yang pastinya menjadi alasan mengapa Xavier menghentikan langkah keduanya. Ini tak mungkin dengan pemikiran Xavier kan? Bahwa Ruby lah yang menjadi calon tunangan omnya. Xavier. Ruby yang masih bingung dengan situasi ini pun tergagap akan kedatangan Xavier yang tiba-tiba. Karena sejak dimana Ruby menelpon Xavier yang berakhir dengan tak adanya tanda bahwa lelaki itu bisa diajak komunikasi, Ruby mulai berhenti untuk mencari tahu bagaimana Xavier sekarang. Setelah putusnya komunikasi mereka dan ini untuk pertama kalinya Ruby bisa melihat Xavier secara langsung. Gue gak ngangka ya,
balik ke Indo niatnya ingin nyaksiin di mana om gue akhirnya mulai melepas status sendirinya, tapi berakhir dengan gue lihat bahwa calon om gue adalah wanita yang gue cintai. Pantes aja gue sesusah itu buat hubungin lo, ujar Xavier dengan wajah sendunya. Tak menampik bahwa sekarang hatinya mulai patah kembali karena keterlambatannya dalam mengungkap perasaannya. Lo cinta sama gue. Lo cinta sama gue, Xav. Bener. Ruby hanya terpaku pada kalimat bahwa Xavier mengatakan cinta terhadapnya. Itu benar kan? Lelaki itu tak bohong. Bener sekalipun tetap aja gak bisa hentiin lo yang mau tunangan sama om gue. Emang kata siapa gue yang jadi tunangan om lo? Cuma orang bodoh yang gak bisa menangkap semua ini. Lo sekarang lagi jalan di karpet merah menuju om gue. Dan itu buktiin, lo, si perempuan yang akan jadi tunangan om gue. Xavier menampilkan air muka keruh setelah mengucapkan Ruby akan berakhir jadi tunangan om Aidan. Sial, sial, sial. Xavier selalu saja kalah lagi oleh orang terdekatnya dalam mendapatkan perempuan. Ruby terdiam, dan Xavier yang menatap tajam. Gadis di samping Ruby bahkan memasang wajah bingung. Asing melihat pria yang sedang berbicara dengan Ruby. Jadinya, mereka, Ruby dan Xavier malah asyik melempar tatapan di tengah-tengah acara. Tak mempedulikan bahwa tamu undangan yang melihat bingung ke arah keduanya. Aidan saja sampai ikutan bingung melihat situasi di hadapan. Ruby Xavier saling berbincang yang tak tahu apa yang mereka perdebatkan sampai acaranya harus berhenti di tengah jalan seperti ini. Yang akhirnya Aidan segera memerintahkan pemandu acara untuk kembali memimpin acara ini lagi. Yang mau tak mau Xavier kembali ke pinggir. Melihat jalannya prosesi pertunangan omnya dengan hati yang patah. Melihat sang pujaan dengan kebaya biru safirnya mendekat ke arah Aidan dengan cantiknya. Xavier ingin bergegas pergi agar hatinya tak kembali patah lebih lanjut, tapi itu tak mungkin. Dirinya saja bela-belain datang dari Aussie untuk melihat omnya melepas status lajangnya. Masa sekarang pergi gitu aja? Ya. Meski ada bunyi kretek dari dalam hatinya tapi akan coba Xavier tahan. Lalu matanya kembali terbelalak, melihat Ruby malah ke pinggir juga bukannya bersanding dengan Aidan. Malah gadis berkebaya merah lah yang sekarang ada di samping omnya itu. Gimana? Jadi, bukan Ruby calonnya Aidan. Dan Xavier baru sadar yang ternyata bajunya kaplean memanglah Aidan dan si gadis berkebaya merah. Baju Ruby malah sama dengan Om Surya dan wanita tua sama-sama memakai baju berwarna biru safir. Berkeliling, melihat setiap sudut ballroom hotel mencari petunjuk sebenarnya Aidan ini bertunangan dengan siapa. Sampai Xavier menangkap tulisan besar di pelaminan nama sang pemilik pesta kali ini. Aidan dan Dania. Lah, salah sangka rupanya Xavier. Lalu kenapa Xavier seolah menghilang dari Ruby? Yang sebenarnya, alasan Xavier tak bisa dihubungi itu karena ponselnya hilang. Semua yang berkaitan mengenai Ruby juga hilang. Xavier berakhir tak bisa menghubungi lagi orang yang Xavier sadari bahwa hatinya sudah berlabuh pada gadis itu. Mencari medsosnya pun susah. Tak pernah Xavier temukan. Kalau menghubungi keluarganya sih mudah-mudah saja. Lagian nomor mereka mah udah di luar kepala Xavier. Yang akhirnya Xavier jadi fokus untuk segera menyelesaikan pendidikannya supaya cepat kembali ke Indonesia dan bertemu lagi dengan Ruby. Xavier memang jadi kehilangan banyak waktu dengan keluarganya, tapi itu terbayar dengan kelulusan yang menjadi cepat Xavier dapatkan. Jadi, masih anggap aku mau tunangan sama om kamu? Xavier yang terlarut dalam pikirannya akhirnya tersadar akan kedatangan Ruby. Wanita berambut pendek itu kini tampil menawan dengan riasan yang pas di wajah kecilnya. Sesuai dengan usianya. Gue salah sangka ternyata. Xavier menyengir malu. Lagian tiba-tiba pulang. Tiba-tiba marah. Padahal salah sendiri gak pulang-pulang jadinya gak tahu apa-apa. Kamu tuh kemana aja sampai susah dihubungi? Aku mau tanyain sama Zafran gak bisa.
Tahu sendiri keadaannya gimana. Sama Om Aidan juga gak mungkin. Nyari tentang kamu juga susahnya kebangetan, keluh Ruby pada Xavier yang memang seperti hilang ditelan bumi. Padahal Ruby bisa saja meminta Yoshua untuk mencari tahu tentang Xavier. Tapi, niat itu Ruby urungkan karena dirinya takut nyari penyakit. Tahu sendiri, Aidan pernah bilang Xavier punya pasangan di Aussie sana. Ponsel hilang, gak ketemu sampai sekarang. Kegiatan kampus lalu kuliah juga emang padat banget. Banyak kegiatan yang bikin gue juga memilih fokus aja buat segera namatin pendidikan gue. Biar cepet lulus dan pulang ke Indonesia. Dan ya, akhirnya gue bisa di sini sekarang. Jelas Xavier yang memberi penjelasan kemana saja dirinya hilang selama ini. Masih di Australia hanya saja memang lost kontak saja dengan Ruby. Dengan ibu ayahnya saja bisa apalagi dengan Ruby. Lagian lo juga ngapain jalan di karpet merah tuh? Ya gue pikir lo lah yang jadi tunangan om gue. Aku ngapain? Ya, nganterin tante akulah. Aku yang dampingin dia emang. Lagian, kamu gak tahu nama calon tunangan om kamu? Enggak, keburu excite sih, akhirnya om gue bisa tunangan juga. Kebiasaan gue dari dulu emang gitu. Baca sekilas selalu ingat yang pentingnya doang. Kagak ingat gue emang sama nama calon Om Aidan. Tadi lo bilang tante. Jadi, itu tante lo. Yups, adik bungsunya mama. Dania Kusuma. Tinggal di Bandung sama Nini Asih. Ke Jakarta saat tahu Kak Berlian hilang, menyebut kakaknya Berlian wajah Ruby kembali meredup. Berlian, jangan-jangan. Xavier bergumam dengan wajah yang mulai memucat. Jangan-jangan Berlian itu Kemilau Berlian yang juga istri kakak sepupunya Zafran lagi. Kalau benar, anjing. Berarti yang selama ini dirinya bawa kabur adalah Ruby adiknya Berlian. Lingkaran setan dan dunia hanya seluas daun kelor benar adanya. Menormalkan ekspresi Xavier mulai mengalihkan pertanyaan lain. Soal Aidan misalnya. Lalu bagaimana mereka Aidan dan Dania jadi dekat dan dalam beberapa bulan langsung melangsungkan pertunangan? Banyak sekali pertanyaan yang bercokol pada otak Xavier. Akibat dirinya yang benar-benar ketinggalan segala hal. Apalagi tentang Ruby yang masih abu-abu baginya. Nanti aku cerita. Ruby yang sudah berdamai akan kehilangan kakaknya kini terfokus pada hari bahagia tantenya Dania. Menatap pada dua insan yang kini sedang berbahagia itu. Memamerkan wajah bersinar setelah saling bertukar cincin. Ruby juga senang itu artinya Aidan bisa menerima tantenya dan benar melupakannya. Usaha gigi Aidan waktu itu untuk mendapatkannya nyatanya tetap tak membuahkan hasil. Karena hati Ruby sudah terkunci akan nama Xavier di dalamnya. Ruby mencuri pandang pada Xavier mengingat pengakuan Xavier yang mencintainya. Meski belum resmi, tapi kesempatan cintanya terbalas begitu besar di hadapan. Xavier yang tak sadar diperhatikan oleh Ruby, malah jadi terfokus melihat pada omnya Aidan dan tunangannya. Sebenarnya Xavier ingin melayangkan pertanyaan lagi pada Ruby, tapi mengingat ini hari penting Aidan, jadi Xavier urungkan. Lagi pula nanti juga bisa dirinya tanyakan lebih detail lagi pada omnya yang sekarang tak bujang lapuk lagi. Sampai mata Xavier menangkap keberadaan Zafran yang kini berjalan ke arah luar gedung hotel diikuti Satya di belakangnya. Bang Zafran gimana? Ya, bukannya istrinya hilang? Tanya Xavier pelan pada dirinya sendiri. Dirinya tahu kabar ini dari kakeknya. Tadinya Xavier juga ingin pulang dan mencari Berlian. Tapi, kakeknya mencegahnya dan lebih baik fokus akan kuliahnya. Yang akhirnya Xavier turuti. Xavier juga tersadar ternyata Ruby sudah tahu siapa dirinya dan keluarganya. Jadi, hanya Xavier lah yang masih tak tahu apa-apa di sini. Mungkin Xavier bisa bertanya pada Ruby keadaan Zafran sekarang. Bang Zafran gimana? Udah baik-baik aja pasca istrinya hilang. Mendapat pertanyaan dari Xavier tentang Zafran membuat jantung Ruby berdegup kencang. Pasalnya, Xavier ternyata tak tahu bahwa dirinya pernah menjadi calon istri dari Zafran Prayuda.
Menurut cerita Aidan, karena Xavier waktu itu berada di Aussie, jadi tak tahu menahu tentang perjodohan Zafran. Apalagi, ternyata waktu itu Ruby lah yang membuat Xavier lari dan tak menghadiri pernikahan Zafran. Kenyataan inilah yang akan Ruby tutup rapat. Atas perintah ayahnya juga dan Om Adit yang memang meminta lupakan saja tentang masa lalu itu. Cerita kaburnya dirinya di hari pernikahannya akan terkubur dalam dan tak boleh ada yang mengungkitnya lagi. Mungkin baik, lebih detailnya mending kamu tanya sama sekretarisnya. Kelihatannya Bang Zafran kemana-mana selalu sama dia. Soalnya aku gak terlalu bersinggungan dengan Bang Zafran. Benar, Ruby sejak kembali lalu larut dalam pencarian kakaknya tak lagi bersinggungan dengan Zafran. Mereka seolah asing yang tak pernah berinteraksi di masa lalu. Tapi, di masa lalu pun dirinya memang minim interaksi dengan Zafran. Melirik Xavier yang terus menatapnya. Apa ada yang salah? Setelah acara ini selesai, mau jalan berdua. Zafran bersandar tak nyaman di jok mobil yang dikendarai oleh Satya. Masih terpikirkan akan mimpinya yang terasa nyata berlian meminta tolong padanya. Zafran bahkan harus meninggalkan acara pertunangan Aidan karena tak sanggup menahan rasa dengkinya melihat orang lain dengan pasangan hidupnya. Di satu sisi senang Aidan sekarang sudah bertunangan, tapi di sisi lain lagi Zafran sedih bahwa dirinya sekarang seorang diri. Tapi, Zafran jadi penasaran akan nomor asing yang menelponnya. Bagaimana kalau Zafran telpon balik? Siapa tahu itu mungkin sebuah petunjuk. Segera membuka ponsel secara gerasak-gerusuk Zafran lalu mulai menelpon balik nomor asing itu. Di bawah tatapan Satya yang menatap penasaran. Panggilan pertama tersambung tapi tak diangkat. Tak menyerah Zafran melakukan panggilan kedua. Dan panggilannya kali ini tersambung. Zafran langsung saja berbicara pada intinya. Halo, ini dengan siapa? Kemarin menelpon tanpa tahu tujuannya apa. Apa ada hal penting yang mau disampaikan? Zafran memberikan pertanyaan formal yang beruntun. Tapi tak ada jawaban. Halo, apa penelpon ini bisu? Halo, tak mendapatkan apa yang Zafran mau yang akhirnya memang harus Zafran akhiri saja panggilan ini. Tadinya, mau menutup panggilan tapi yang ketekan malah tombol pengeras suara. Berujung Zafran mendengar umpatan seorang pria yang dirinya kenali siapa orang itu sebenarnya. Sialan berlian. Itu suara Xavier. Dan begitu suara umpatan itu terdengar menggema tak lama panggilan pun terputus dengan suara keras menjadi akhir dari panggilan. Bang, Zaf. Itu suaranya Xavier si manusia uban. Ujar Satya yang menyadari juga itu suara Xavier. Menatap seksama Zafran yang balik menatap dengan tatapan tak percayanya. Xavier mengumpat pada berlian. Itu artinya bini gue masih hidup saat. Bersambung.